Bupati Pangkep untuk memperlihatkan berbagai potensi lahan yang Bupati ya, mari kita coba ya. Jadi ini diambil 5 macam daun. Cari daun yang paling subur. Jangan yang kuning-kuning. Tunda. Oke, jadi ini seperti ini Bapak. Ya, lebih banyak lebih bagus. Ini ukur dulu berapa sekarang. Harganya yang penting di sini doanya. Tidak perlu dikasih hancur ini. Diputar aja, diremas-remas. Sambil daun salok, daun kelor. bersama Pak Bupati Pangkep untuk memperlihatkan berbagai potensi lahan yang Bupati Pangkep miliki, baik itu dengan gugusan lahan-lahan yang ada di pulau, di sekitar pantai yang ada, di dataran rendah, maupun yang berbukit-bukit dan masih padang ilalang seperti yang kita lihat di belakang kita. Oleh karena itu Pak Bupati hari ini mencoba mencanangkan sorghum. Sorghum itu tumbuhan yang paling tahan panas, tumbuhan klasik Indonesia, dan itu bagus untuk bisa sejajarkan dengan gandum, dan batangnya bisa untuk dipakai untuk makanan ternak. Bahkan kalau bisa diolah, dia bisa menjadi gula, seperti gula tebu yang ada karena batangnya cukup tinggi. Kita akan coba di sini, dan saya hari ini komit dengan Pak Bupati untuk memperluas sampai 500 hektar untuk tahap awal. Dan di tempat pusat kajian teknologi pertanian ini coba kita kembangkan berbagai jenis-jenis varietas yang bisa dikembangkan oleh petani-petani yang ada di Pangkep. Saya senang karena Pak Bupati sangat semangat sekali untuk menghadirkan berbagai varietas atau varian-varian pertanian yang ada. Dan tentu saja kita berharap Pangkep bisa menjadi sebuah kekuatan baru, hadirnya pertanian-pertanian yang besok bisa menyangga krisis pangan yang ditembuskan secara global. Berbagai lembaga internasional menghembuskan akan ada krisis dan lain-lain dengan El Nino yang sangat kuat. Oleh karena itu, salah satu tanaman yang pasti adalah sorghum. Tidak hanya sorghum, kita masih punya berbagai komoditi lain termasuk jagung dan lain-lain sebagainya. Nah, saudara-saudara sekalian, saya kira ini mudah-mudahan seluruh bupati di seluruh Indonesia sekarang bergerak lebih kuat dengan apa yang menjadi harapan Bapak Presiden menghadapi cuaca panas yang luar biasa namanya El Nino, kekeringan yang sangat panjang. Kita kejar percepatan tanam. Tadi saya ada di Kabupaten Maros untuk melakukan percepatan tanam. Begitu selesai panen langsung tanam. Nggak boleh tanah itu menganggur sampai lebih dari 14 hari. Kalau di Jawa sepakat 7 hari sudah harus tanam. Gitu. Pak, untuk target produksi sorghum di Pangkep sendiri ini seperti apa, Pak? Tentu karena kita baru mulai. Selama ini tidak pernah di sini di bawah 4 ton per hektar. Karena kita baru mulai, kita tentu saja berharap tidak di bawah 4 ton. Beberapa daerah bahkan di atas 5 ton. Ya, kira-kira begitu. Tetapi namanya ini lahan baru, rakyat yang harus kita jamin dengan Pak Bupati ini, ya sesudah kita rakyat tanam, siapa yang beli nanti, gitu loh. Nah, itu menjadi pekerjaan saya yang kedua. Tetapi mari kita persiapkan, karena biar bagaimana dunia menghadapi El Nino secara menyeluruh, dan ya gandum dan lain-lain kan banyak tantangan di luar. Oleh karena itu kita persiapkan kekuatan yang ada di kita. Ini Pak Yutan, kalau untuk bantuan pertanian di Pangkep berapa kira-kira yang mau diberikan? Selama saya jadi menteri tidak pernah andalkan bantuan. Yang adalah gagasan dan kreasi.
Gagasan dan kreasi itu difasilitasi oleh Menteri Pertanian sesuai petunjuk Presiden. Presiden sudah siapkan kur, kredit usaha rakyat, Pak Bupati juga sebagai penjamin, Menteri Pertanian penjamin, dan kita bisa gulirkan ratusan miliar bahkan. Ratusan miliar, nggak usah tunggu kalau cuma bagi traktor, berapa sih 10-20. Tetapi kalau miliar ada di daerah sini, dikeluarkan sendiri, rakyat sendiri mengelola, besok aktivitasnya lebih cepat. Pak, untuk stok pangan sendiri menjelang Idul Adha ini bagaimana Pak? Stok pangan aman, saya mempersiapkan 3,2 juta ekor hewan untuk kurban, biasanya dipakai 17, 1,7 ya. Saya di Sulawesi Selatan saya tadi cek termasuk Pangkep 75.000 hewan yang dipersiapkan, biasanya terpakai 5-6.000. Jadi seperti itu. Di Makassar sendiri 5.000, saya cek kemarin 2 malam lalu, dan ternyata yang biasa dipakai 4.000. Mudah-mudahan dia 4.500 berarti masih cukup aman. Sementara bulan ini kami masih panen sekitar 850.000 hektar sawah kita. Itu setara kurang lebih, ya masih adalah persiapan kita sampai 3 juta lebih ton yang ada. Ya, bulan depan masih ada. Oleh karena itu, ya kita berkejaran dengan tantangan, dan kalau kami kompak, Pak Bupati, Pak Dandi, Pak Kapolres semua di lapangan nih, Pak Kejari di lapangan semua mendorong, saya tiap hari mau monitor, ya kira, dan ini pesan Presiden, betul-betul kepentingan pangan itu kepentingan yang begitu besar, oleh karena itu tidak boleh ketersediaan terganggu. Itu, oke, udah bos.